itu para ulama ada yang berpendapat 2,5 kilo dari makanan pokok. Kalau di negara kita ini beras, maka 2,5 kilo. Tapi untuk lebih kehati-hatian kita, itu 3 kilo lebih baik. Jadi minimal 2,5 kilo. Kalau kita lebih hati-hati, karena ini kita mengeluarkan cuma 1 tahun sekali, jangan sampailah kita ini kurang dalam mengeluarkan zakat fitrah. Lebih baik lebih daripada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa bulan Ramadan sudah hampir mau meninggalkan kita. Artinya Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Apakah kita ini bersedih ataukah kita bergembira? Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Ramadan ini meninggalkan kita, ada satu hal yang harus kita pahami terkait dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi kita semua, bagi orang muslim besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan. Ini wajib untuk menunaikan zakatnya bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan terkait tentang zakat fitrah, terutama waktu kapan seorang muslim itu mulai mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya zakatul fitrah fa asrifha 'alal fuqara'i wal masakin wala ba'sa an tu'ajjila bi ikhrajiha qabla awaniha. Zakat fitrah itu bagikanlah kepada orang-orang fakir dan miskin. Zakat itu boleh kamu keluarkan sebelum waktunya. Artinya apa? Zakat fitrah ini waktu mengeluarkannya itu sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Kenapa sebelum sholat Id? Karena penerima mustahik, penerima zakat itu nanti agar bisa memanfaatkan, menikmati zakat tersebut untuk bergembira di hari fitri, bergembira ketika hari raya Idul Fitri. Maka para ulama bersepakat boleh mengeluarkan zakat fitrah ketika di bulan Ramadan, ketika masih di bulan Ramadan. Dan ukurannya berapa? Di sini ada beberapa dalil tentang berapa ukuran setiap orang muslim mengeluarkan zakat fitrahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal khurri wadz dzakari wal unsa aw is-saghiri wal kabiri minal muslimina aw imra'an biha an tu'adda qabla al-khurujin nas ila sholatil. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum, dan zakat itu atau budak
orang merdeka laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar dari golongan muslim, dan beliau menyuruh membagikannya sebelum pergi sholat id. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyatakan dengan tegas bahwasanya zakat itu untuk semua kalangan, bagi mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, termasuk budak laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib menunaikan zakat fitrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang jumlah yang berapa yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim, setiap jiwa. Satu syok, itu para ulama ada yang berpendapat 2,5 kilo dari makanan pokok. Kalau di negara kita ini beras, maka 2,5 kilo. Tapi untuk lebih kehati-hatian kita, itu 3 kilo lebih baik. Jadi minimal 2,5 kilo. Kalau kita lebih hati-hati, karena ini kita mengeluarkan cuma 1 tahun sekali, jangan sampailah kita ini kurang dalam mengeluarkan zakat fitrah. Lebih baik lebih daripada kurang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Jadi bahwasanya konsekuensi penegasan bahwa zakat fitrah ini wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Jadi orang muslim yang meninggal sebelum masuk terakhir, sebelum terbenamnya matahari terakhir hari Ramadan, maka ia wajib, ia wajib membayar zakat fitrah, karena ia meninggal zakat fitrah ini belum jatuh tempo. Jadi kalau orang muslim meninggal ketika malam takbir, meninggalnya malam takbir ketika setelah buka pas terakhir bulan Ramadan, ia wajib membayar zakat fitrah. Begitu juga dengan anak yang lahir. Ketika lahir di bulan Ramadan, kalau ini dibalik. Kalau tadi orang muslim yang meninggal ketika malam takbir, itu wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau orang muslim meninggal ketika bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan, masih puasa, itu dia tidak kena wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau anak yang lahir atau orang masuk Islam ketika di bulan Ramadan, masuknya Islam bulan Ramadan, sebelum terbenamnya terakhir hari Ramadan, ia masih harus membayar zakat fitrah. Tapi kalau dia lahirnya setelah berbuka hari terakhir atau masuk Islamnya ketika malam takbir, ia tidak kena wajib membayar zakat fitrah. Ini terkait hukum tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi kalau orang yang meninggal sama orang yang lahir itu berbeda hukumnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari inti pembahasan ini, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwajibkan membayar zakat fitrah ini 1 tahun hanya 1 kali, maka jangan sampai kita ini lupa. Jangan sampai kita ini kurang dalam membayar zakat fitrah. Jadi kalau bisa lebih amannya kita lebihkan daripada kurang. Karena zakat fitrah ini nanti agar bisa dinikmati oleh orang-orang miskin saja, orang-orang fakir. Karena bukan untuk 8 asnaf, tapi zakat fitrah ini hanya mustahiknya khusus fakir dan miskin saja. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, diakhiri
dengan membayar zakat fitrah, dan mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di Ramadan tahun yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana nasrum minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.